Selamat pagi. Pagi. Bapak Ibu kayaknya putra-putrinya agak kurang bersih ini. Mas, selamat pagi. Itu dong. Ya, agak tuang. Nah, kali ini saya Pak Dini dari Tika Sandi Sada yang biasanya di sana mengampu mata kuliah tentang kesehatan jiwa. Ada yang merasa di sini jiwanya tergoyah? Merasa dirinya jiwa-jiwanya bersedih? Ada anak gaya berarti ya. Oke. Yang pojok-pojok ini kayaknya bersedih nih, kayaknya apa ini bingung, lolok. Baik, kita di sini mau ngomongin tentang kesehatan jiwa remaja. Merasa remaja nggak di sini? Jompo ya. Jangan-jangan adik-adik ini di tasnya sudah ada koyo salon pas, balsem. Maka dari itu di sini kita ngomongin tentang kesehatan jiwa remaja dan bully yang sudah disinggung Pak Heri tadi. Pak Heri tadi bahwa masa nggak ada yang tahu sih kasus yang di Cilacap kemarin? Nggak tahu ya? Tahu ya, ada banyak yang tahu, ada yang enggak. Ada anak siswa laki-laki dipukuli teman-temannya. Dan ya kronologinya berulang terus. Maka dari itu sedih sekali lihat ada yang harusnya sekolah bagus pintar ternyata terbully. Bully. Tapi sebelum tahu bully, ada yang merasa sehat gak sih? Sehat ya? Ada yang mulai tidurnya sulit? Bikin konten kan kalian? Mainan TikTok kan kalian? Baik. Sebelum sekolah, harusnya kalian kan sudah mulai bahwa siapa yang harus sekolah supaya bisa maksimal dapatnya sekolah, maka harus sehat dulu. Sehat mental dan sehat fisik. Nah, kalian paling tahunya cuma sakit badan, sakit fisik, tipes, pagilir. Apakah pagi sih penyakitnya ada semuanya? Pusing, sakit hati, apa lagi? Sakit mata, kebanyakan harian, mabar. Sakit perut kebanyakan makan pedas. Tapi nggak ada cuma itu. Sehat itu ada fisik, mental, spiritual, sosial. Nah, yang mungkin Bapak Ibu guru melihat ada nih anak. Ini anak sudah jarang ketemu sama teman-temannya, menyendiri mulu. Ada nggak yang kayak gitu? Banget bahasa kerennya tuh introvert. Yang merasa introvert siapa? Saya ragu ini mager apa introvert sebenarnya. Nah, yang angkat tangan kayaknya wajahnya ini wajah rame-rame semua ini. Super introvert. Ada nggak merasa kalian risih sama teman kalian? Ada nggak sih? Oh nggak ada, syukurlah. Jadi sehat semua. Jadi salah satu tanda kesehatan jiwa adalah saat kalian ada, teman kalian nyaman. Dan saat teman kalian nyaman, kalian ada. Pusing ya? Jadi adaannya kalian itu bikin gak risih. Dan kalian gak risih saat ada sesuatu. Tanda yang lebih spesifik, menyadari potensi. Udah tahu bakatnya masing-masing? Semua ada juga Bapak Ibu guru bahwa di Indonesia sedang banyak darurat kesehatan jiwa. Beberapa riset sekarang mulai mengarah ke perawatan kesehatan jiwa dan lain-lain. Yang kaitannya adalah yang pertama adalah bunuh diri. Bunuh diri, nggak ada dalam ide bunuh diri ya? Ada? Jangan sampai, saya harap tidak ada. Tapi di luar sana tuh banyak.
Yang pernah saya temui, kasus-kasus yang pernah saya temui sebagai pasien, berangkatnya biasanya dari usia-usia remaja sebelum 20 tahun. Jangan sampai ya, apapun masalahnya, semuanya ada solusinya. Mungkin ini bagi kita, tapi itu adalah pelajaran bagi kita. Selanjutnya adalah cemas dan depresi. Itu tadi yang bilang overthinking siapa? Cemas itu salah satu tanda dari overthinking. Halo adik-adik semua? Hai. Halo? Hai. Halo hai. Baik. Usia kalian itu adalah usia remaja. Kalian masih bernafsu untuk mencari identitas. Aku ini orangnya yang begini, aku begitu. Adanya nggak dapat identitas, rambutnya ganti-ganti mulu, rambutnya dicecet mulu, kacamatanya ganti-ganti mulu, dulu yang ungu, pink dan sebagainya. Karena itu adalah usia kalian. Tapi itu bikin prank, salah satunya adalah bully. Mencari identitas supaya terlihat lebih kuat daripada yang lainnya. Selanjutnya kok bisa terjadi adanya perasaan tadi karena pengen sosokan kuat, merasa pengen dominan. Selanjutnya salah satu adalah pengawasan dari guru. Jadi kalau ada 3 orang, 4 orang ribut, semuanya ngakunya atas keinginan pribadi, maka itu harus diwaspadai. Berarti salah satu dari mereka, salah 2 dari mereka adalah anak yang dipaksa untuk mengakui ngomong untuk keinginan pribadi. Perlu diwaspadai saat ada konflik siswa beramai-ramai. Perlu diwaspadai kalau ada siswa yang biasanya aktif tiba-tiba enggak. Dan lingkungan sekolah yang dibiarkan, yang siswa cenderung merusak, bikin geng, kelompok dan sebagainya. Kok bisa ada dan penyebabnya adalah kebutuhan aktualisasi yang salah. Anak-anak di sini nih pasti semuanya pengen gaul, pengen dianggap, pengen bersinar, pengen cemerlang, pengen wah dengan cara masing-masing. Ada yang motornya banyak dikecilin, ada yang motornya banyak digedein, ditinggiin. Anak-anak aku anak tracer. Ada yang biasanya udah mulai menunjukkan keluarin, habis itu rambutnya dikacak-kacak. Sosokan sekolah bawa rokok supaya dianggap lebih berani. Ya itu pasti apa? Sedikit rasis ya. Itu termasuk rasis terhadap agama dan juga Lalu saja saya jawab daripada lupa pertanyaannya. Tepuk tangan buat Natalia. Terima kasih sudah berani speak up, sudah berani bercerita, karena tidak semuanya bisa menceritakan apa yang diceritakan. saya merasa takut di sekolah. Gimana caranya sekolah untuk mengatasinya? Kayak mengatasi rasa anak itu supaya nggak takut lagi ke sekolah. Oke, baik. Semoga ini bukan curhatan ya, semoga ya. Kalau ada anak yang dibully, habis itu gimana sekolah harus menanggapinya? Yang pertama, kalau ada yang kena bully atau temannya kena bully, silahkan segera lapor ke guru BK. Silahkan segera lapor, cerita sedetil-detilnya kronologi permasalahanmu. Silahkan cerita semuanya. Maka setelah itu pelaku bullyingnya akan diberikan punishment harusnya dari sekolah. Kalau masih berlanjut, maka perlu tindakan yang lebih lanjut. Misalkan bagaimana dirimu bisa aman di sini atau mencari perlindungan yang lain,
ataukah dirinya bisa mungkin diamankan di tempat lain. Itu adalah tindakan yang kemudian. Setidaknya fase pertama adalah menyampaikan kronologi. Ada tindakan pertama, apabila nggak selesai baru tindakan yang selanjutnya. Cerita itu penting. Kalau ada masalah bullying dan sebagainya itu penting disampaikan. Banyak sekali kasus bullying itu, tapi gurunya itu nggak tahu. Guru tidak tahu, pihak sekolah tidak tahu. Tahu-tahu datang ke pelayanan kesehatan. Tahu-tahu sudah bertemu dengan saya. Kenapa dirimu? Oh, ternyata saat usia sekolahnya terbuli dan nggak sembuh sampai usianya 20-an. Dan itu menjadi tabungan yang memperparah gangguan kesehatan jiwanya saat memulai dewasa. Jadi masa sulit orang itu adalah di dewasa awal biasanya, setelah kuliah. Apalagi kalau ada tabungan sakit hati saat bully, maka itu akan memperburuk kondisi. Maka silakan segera tanggap bully, segera bercerita, dan supaya ada tindakan lebih lanjut, supaya tidak terlalu parah yang kalian rasakan. Saya rasa itu. Apa yang bisa dilakukan sekolah dan masyarakat untuk mencegah bullying secara efektif? Baik, terima kasih Raymond, luar biasa. Ini memang calon-calon pemikir yang luar biasa. Tepuk tangan dulu sama kedua penanya kami. Baik, adik-adik, bullying ini adalah kasus tua. Dari zaman dulu itu ada, tapi nggak selesai-selesai. Tidak selesai-selesai. Kalau di sekolah beres, bisa aja diantemi di luar sekolah misalkan. Dan itu adalah nyata. Banyak kasusnya kayak gitu. Saya mau bertanya, kan pembullying itu faktornya ada dari kekurangan kasih sayang. Nah, apa itu juga termasuk gangguan kesehatan mental? Terus gimana tanggapan guru-guru terhadap pelaku bullying ini tanpa menyudutkan pelaku bullying juga? Karena dia kan juga punya faktor tersendiri buat melakukan bullying. Terima kasih. Oke, luar biasa ya, luar biasa. Baik, baik. Masa. Kenapa harus ada uli-uli gitu? Kenapa? Gimana sih kalau ada bully? Katanya kurang kasih sayang. Nanti malah disudutkan karena dia ngebully. Nah, itu adalah kalau sudah ada hal seperti itu, guru sudah tahu. Masalahnya kalau ada faktor bully adalah kurang kasih sayang. Sehingga pun dirimu kalau merasa dirimu sekarang bukan bully, terus masalahnya kurang kasih sayang, sampaikan ke gurumu supaya menginformasikan kepada orang tuamu kalau memang dirimu itu perlu butuh suatu hal dari rumah. Begitu ya. Jadi harus ada komunikasi antara guru dan orang tua. Kalau nggak ada komunikasi, semuanya tidak terjalin. Jadi kalau ada yang di sini berlaku, ya siswanya harus ke guru supaya diskusi dengan orang tua. Begitu ya.